Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore ataupun malam bagi teman-teman yang sedang menonton video ini. Kembali lagi di channel YouTube saya, NPA Channel. Di video kali ini, seperti yang sudah ada di judul video ya, saya ingin tidak memberikan tips otomotif, tapi saya ingin menguji tentang kehematan bahan bakar dari mobil yang saya gunakan ini. Jadi sebelum kita menguji langsung ya seberapa hemat mobil Hyundai Avega tahun 2012 ini, silahkan teman-teman yang belum subscribe YouTube channel saya, silahkan subscribe terlebih dahulu. Saya doakan yang sudah subscribe atau yang berkenan untuk subscribe agar dilimpahkan rezeki, disehatkan badannya, dijauhkan dari hal-hal buruk yang akan datang di kehidupannya, serta diijabah segala doa-doa yang memang teman-teman semua inginkan. Oke, langsung saja ya, kita akan membeli terlebih dahulu ya. Membeli terlebih dahulu bensinnya atau bahan bakarnya. Di sana sudah terlihat bahwa bahan bakar saya itu tinggal separuh ya kalau dilihat dari sini, dengan kilometer mobil saya itu masih 49.082 ya. Jadi nanti kita akan mencari pom bensin terlebih dahulu ya, untuk mengisi bahan bakarnya di fullkan. Setelah di fullkan nanti kita coba muter-muter ya, muter-muter di jalanan kota saya tinggal di kota Wonosobo. Jadi kita lihat nanti jalanannya seperti apa ya. Biasanya kalau jalanan ini di hari Sabtu, saya merekam hari Sabtu sore. Biasanya kalau di hari Sabtu seperti ini jalanannya itu macet ya. Treknya pun di Wonosobo, di kabupaten saya itu treknya juga tidak hanya datar, dan juga naik turun lah ya. Jadi akan saya uji coba langsung ya di jalan naik turun dan jalan macet serta pakai AC karena ini kondisi masih hujan. Nah, ini kondisi masih hujan, kita nanti coba jalan sejauh 100 km ya. Jadi nanti ketika saya fullkan itu berapa liter, nanti kita jalan 100 km, nanti saya beli bensin lagi habis berapa liter lagi, nanti kita bagi ya. Jadi metode yang saya gunakan untuk mengukur kehematan bahan bakar di mobil saya ini adalah full to full ya. Jadi menurut para pencinta mobil itu, untuk mengecek kehematan bahan bakar suatu kendaraan itu metode paling tepat adalah metode full to full. Artinya dari penuh buat jalan terus diisi penuh lagi, habisnya berapa liter. Nah, berapa liter itu nanti dibagi dengan jarak yang ditempuh. Misal contohnya 100 km yang akan saya jalani ini, nanti ternyata ketika saya isi lagi ternyata saya butuhnya cuma 20 liter. Berarti 1 liter bensin itu bisa menempuh 5 kilometer saja. Nah, seperti itu ya. Ayo kita coba langsung mencari pompa bensinnya terlebih dahulu. Jadi ini situasi di kota saya ya. Saat ini hujan gerimis, tapi situasi jalanannya lengang lah ya, karena hujan ya. Biasanya kalau Sabtu sore tidak hujan itu sangat ramai dan padat, biasanya ini lengang sekali hujan. Nah, jadi sebentar lagi di depan sana sudah ada pom bensin. Nah, kita langsung saya skip aja biar langsung sampai di pom bensin saja. Nah, ini kita sudah sampai di pompa bensinnya, masih antri 3 mobil. Jadi kita sudah berjalan beberapa kilo tadi ya, dari rumah tadi posisinya. Ini udah dari rumah posisi, dan ya bensinnya
berkurang sedikit lah ya. Tadi itu kan di atas garis tengah, sekarang udah di garis tengah. Tadi sempat ada kemacetan tapi tidak terrecord karena memang saya tidak pakai tripod kan, sudah pakai tangan, makanya tadi sedikit agak tak matikan karena berbahaya juga merekam pakai tangan langsung. Nah ini karena posisi berhenti makanya saya merekam pakai tangan. Nah, ini juga posisinya aku hujan, saya pakainya AC, jadi mungkin bahan bakarnya lebih terlihat cepat berkurangnya ya, karena sistem kerjanya kan dari 2 kali mesinnya. Nah, seperti itu juga kan bisa. Nah biasanya saya jarang sekali pakai AC karena memang di kota saya di Wonosobo itu kan sudah dingin ya. Jadi kalau ditambah AC ya posisinya jadi semakin dingin, makanya saya paling tidak suka itu pakai AC ya, karena sudah dingin ditambah dingin lagi kan jadi dingin kuadrat, makanya seperti itu. Ini sudah mulai antri. Akan saya matikan dulu, nanti kalau sudah beres membeli baru akan saya videokan lagi. Nah ini barusan sudah saya beli mobilnya untuk diisi pertalit ya, saya pakai pertalit. Ini habis 225.100, dapatnya 22,51 liter ya. Jadi kilometernya sekarang masih di angka 49.088. Nah itu kita sudah punya full tank. Sekarang saatnya kita untuk melanjutkan perjalanan mencari 100 km. Nanti kalau sudah 100 km kita coba untuk mengisi BBM lagi ya. Jadi nanti kita habisnya berapa untuk diisi lagi pertalitnya. Oke, langsung kita melanjutkan perjalanan ya. Nah ini juga situasi masih hujan, masih padat ya, ini jalanan masih padat merayap lah ya. Nah kita lanjutkan langsung perjalanannya, kita skip saja videonya, untuk nanti akan saya videokan kalau sudah di bagian-bagian tertentu saja. Oke, nah ini sekarang kilometernya sudah jalan lebih dari 100 kilo ya. Kemarin memang sempat saya skip videonya karena memang hujannya itu sangat deras sekali, jadi saya tidak berani untuk merekam karena harus fokus. Jadi kemarin saya matikan dan saya sempat berjalan muter-muter di kota saya ya, melewati jalanan yang memang menanjak dan jalan datar juga. Tapi untuk keramaiannya memang tidak seramai kota-kota besar ya, artinya ya padat tapi tidak padat banget lah ya, jadi cuma padat saja. Nah seperti itu. Jadi kemarin waktu saya menggunakan mobil ini dari kilometer 4988 sampai sekarang 49.248, itu sudah hampir 140 kilometeran lah ya, sudah berjalan. Jadi kecepatan yang saya gunakan kemarin itu konstan, artinya RPM yang digunakan itu maksimal itu di angka 3 saja, 3000. Jadi saya tidak pernah menggunakan RPM di atas 3000. 3000 itu sudah maksimal. Malah bahkan biasanya saya jalan kemarin itu di rentang maksimal 2000-an. Ya sampai 2000 ke atas, tapi cuma hanya beberapa waktu saja, tidak selamanya saya menggunakan di atas 2000. Di atas 2000 itu jarang. Jadi habis ini saya ingin mencoba membelikan lagi bahan bakar ya, bahan bakar, dan saya akan menghitung berapa konsumsi BBM untuk mobil saya Hyundai Avega tahun 2012 ya, dengan cara mengemudi yang standar saja ya, tidak pakai kebut-kebutan. RPM itu maksimal di angka 2000, terkadang waktu cuma di angka 2000 ke atas, tapi hanya beberapa kali saja, tidak banyak kilometernya ya, maksudnya jalan di atas 2000 tidak sampai 50 km, tidak, cuma beberapa meter saja di atas 2000 memang. Tapi serata-rata itu maksimal di angka 2000.
saya jalan RPM-nya. Jadi kecepatannya ya paling cuma di antara 40 sampai 60 itu udah maksimal kecepatan yang saya gunakan ya. Karena memang saya ingin mengukur tingkat kehematan dari mobil saya itu berapa. Jadi besok kalau saya mau mengukur lagi itu akan saya gunakan RPM yang berbeda dari yang saya gunakan kemarin ya. Jadi selain itu ya, kondisi jalanan yang memang lengang, padat tapi tidak terlalu padat dan naik turun, cara mengemudi juga akan berpengaruh terhadap kehematan dari BBM suatu kendaraan ya. Dan lagi yang lain juga, faktor lain juga pengaruh penggunaan AC. Jadi saya jarang menggunakan AC di tempat saya ya. Kemarin dari pembelian terakhir BBM terakhir dari Odo 49.088 sampai dengan sekarang 49.248 itu sangat jarang menggunakan AC. Karena apa? Karena saya memang tidak suka pakai AC, itu yang pertama. Yang kedua, karena memang di wilayah saya, di kota saya ini, di Wonosobo ini, suasananya atau suhunya itu memang sudah dingin. Jadi ketika saya pakai AC ya malah akan tambah dingin. Jadi itu yang memang saya sama sekali tidak pernah menggunakan AC ya, seperti itu. Paling mungkin penggunaan AC ketika baru akan berjalan seperti saat ini kan, ini habis hujan. Nah ini habis hujan, nah ini paling di AC untuk menghilangkan embunnya saja. Kalau sudah berjalan tidak akan digunakan lagi AC-nya karena memang badan saya tidak kuat terlalu dingin. Nah itu makanya saya jarang pakai AC kemarin ya dalam ngetes ini. Nah ini saya akan mencoba mencari pompa bensin untuk membeli bahan bakar lagi. Nanti kita hitung berapa konsumsi bahan bakarnya ya. Nanti konsumsi bahan bakarnya dapat berapa, tinggal nanti dibagi dengan jarak yang sudah ditempuh. Jadi jarak yang sudah ditempuh dibagi dengan konsumsi BBM-nya, nanti akan ketemu rata-ratanya ya. Jadi nanti 1 liter bisa berjalan untuk berapa kilometer. Nah seperti itu. Dan yang diperhatikan juga bahwa ini konsumsi di dalam kota ya. Saya tidak membawa mobil ini. Kemarin keluar kota ini fix atau pure di dalam kota Wonosobo saja. Jadi nanti kalau misal ketemunya 1:15 ya tidak bisa dipukul rata ya. Untuk semua jenis Avega itu rata-rata akan dapat 1:15 tidak ya. Karena tadi yang saya sampaikan, kondisi jalan, cara mengemudi dan penggunaan AC itu sangat berpengaruh terhadap konsumsi bahan bakar yang digunakan pada sebuah kendaraan. Nah, oke, kita langsung saja mencari bahan bakarnya ya, bahan bakar untuk mengisi sampai full. Nah, ini kan sudah, kemarin kan kita udah isi full, sekarang sudah hampir separuh. Ini sudah lebih dari 100 km juga. Makanya kemarin juga sempat saya bilang saya akan mencari cuma sampai di 100 km terus dibelikan lagi bahan bakarnya ya. Karena kalau misal saya harus habiskan dulu bahan bakarnya terus ngisi sampai full, nanti terlalu lama ngisinya. Jadi takutnya nanti terlalu panjang videonya itu ya. Kita langsung coba mencari pompa bensin yang dekat dengan posisi saya sekarang. Nah ini situasi jalan saat ini ya. Ini habis hujan kondisinya, jadi agak lengang. Ini di sekitaran dekat-dekat dengan barusan tempat saya berhenti. Ini agak lengang, teman-teman bisa lihat ya. Jadi jalannya seperti ini ya. Nih sangat lengang sekali ini. Karena ini tidak masuk di area kota ya. Ini di pinggiran kota Wonosobo, sehingga masih banyak jalan-jalanan lengang. Tapi kalau udah masuk di kotanya itu keadaannya sudah berubah, mulai padat tapi tidak merayap, cuma padat saja. Jadi seperti itu. Nah ini salah satu jalannya yang sering kemarin saya gunakan untuk mengetes kendaraan ini hemat atau tidak. Saya melalui jalan tanjakan. Ini jalan tanjakannya yang sedikit curam ya. Ini bisa dilihat RPM nya tidak naik sama sekali. Nah ini jalan tanjakannya panjang,
Nah, ini salah satu jalan tanjakan yang sering saya gunakan kemarin untuk mengukur konsumsi BBM-nya. Selain ini masih banyak jalan tanjakan lain yang memang saya gunakan, dan jalan turunan juga, karena kan memang kondisi wilayah di Wonosobo itu kan pegunungan ya. Jadi mau tidak mau ya pasti ada, semua jalanannya naik dan turun. Sangat jarang di Wonosobo itu ada jalanan yang datar. Itu ya ada, tapi sangat jarang sekali. Biasanya kalau nggak naik turun. Nah, ini seperti ini juga turun, barusan habis naik, ini turun sekarang. Nah, ini kondisinya. Ini kondisi jalanan di Wonosobo. Ini sedikit mendatar. Ini tadi baru mendatar, tadi sempat kita naik turun ya. Ini sekarang sudah mendatar. Nah, ini lengang sekali kalau sekarang habis hujan ya. Nah, jadi kenyamanan pakai Hyundai Avega ini menurut saya sangat nyaman ya, enak, kaki-kakinya itu nyaman sekali. Jadi ketika dibandingkan dengan City Car, saya lebih memilih untuk menggunakan ini ya. Saya pernah pakai City Car itu yang di Honda Brio. Itu kaki-kakinya ketika lewat jalan bergerombang sedikit tuh terasa sekali getarannya. Tapi kalau ini itu agak redam gitu. Nah, jadi yang saya suka dari produkan Korea itu kaki-kakinya kebanyakan kuat-kuat. Seperti yang mobil yang saya punya ini, Hyundai Avega ini, kaki-kakinya kuat sekali. Jadi nyaman sekali kalau digunakan untuk apalagi jarak jauh. Kemarin saya pernah buat jarak jauh 300 kiloan itu sangat nyaman sekali. Nah, ini udah mulai masuk ke area kota Wonosobo. Bagi teman-teman barangkali yang ingin main-main di Wonosobo, silahkan bisa komen-komen ya. Nanti bisa kita ketemuan, saling mengenal ya. Ini lokasi di Wonosobo seperti ini. Sepi. Tidak seramai di kota-kota besar lainnya, seperti mungkin kalau ibu kota Provinsi Jawa Tengah itu kan Semarang, tidak seramai di kota Semarang. Ini lokasinya seperti ini di Wonosobo itu sangat lengang. Nah, ini jalannya sudah mulai turun lagi, bisa dilihat ya teman-teman. Nah, ini jalannya sudah mulai menurun lagi ya. Tadi sempat datar sedikit, tapi sekarang sudah mulai menurun curam sekali itu sampai bawah turunannya. Nah, ini ya, jadi selain mobil Korea tadi yang saya sampaikan, selain kaki-kakinya kuat, itu juga menurut saya ya, kenyamanan di mobil ini tuh luar biasa. Mobil Korea itu tidak kalah dengan pabrikan-pabrikan Eropa lah kalau menurut saya ya. Nah, ini walaupun harganya memang agak miring mobil Korea, tapi memang kualitas kenyamanannya itu sangat terjamin ya. Kenapa dulu saya memilih membeli Hyundai Avega ini? Salah satunya ya karena hasil reviewnya itu nyaman sekali digunakan ya, kata reviewer mobil waktu itu. Dan memang benar, saya setelah membeli ini kenyamanannya itu luar biasa ya. Redaman kabinnya juga bagus ya. Jadi ketika semua jendela, pintu itu ditutup, redaman kabinnya itu luar biasa bagusnya. Jadi suaranya itu tidak banyak masuk ke dalam mobil. Nah, ini yang saya suka dari mobil Korea. Selain itu juga bodinya itu keras sekali. Ini bodi mobil pabrikan Korea. Nah, kenapa saya bisa bilang keras? Karena dulu itu kan mobil saya itu kan sempat keserempet sama sebuah motor, dan saya bawa ke Ketok Magic. Nah, si abang Ketok Magicnya itu yang bilang sendiri bahwa bodinya mobil saya itu katanya lebih keras daripada mobil-mobil buatan Jepang gitu. Nah, saya juga kaget loh, memang keras banget ya. Aku juga nggak tahu kerasnya di mana, tapi kata si abang-abang tukang itu ya, Ketok Magicnya, memang dibilang mobil Korea itu memang kualitas bodinya lebih keras daripada mobil yang pabrikan Jepang itu. Nah, ini sudah mulai padat merayap. Ini karena di depan situ ada pertigaan sehingga merayap ya, itu bisa dilihat. Nah, itu di dalam depan itu ada yang menyeberang sepeda motornya.
Ini situasi Kota Wonosobo. Ini sudah mulai keluar dari kotanya ya. Tadi saya tidak melewat kota karena memang rumah saya tidak di daerah kota, tapi di daerah jalan ke arah Semarang. Nah, ini penampakannya seperti ini. Nah, ini di depan nanti ada pompa bensin. Jadi nanti kita akan langsung sambung saja langsung ketika sudah di pompa bensin saja. Nah, ini saya sudah sampai di pompa bensin ya, tempat pembelian bensin ya. Ini di sini sudah kilometernya 49254 ya, paling maju sedikit 49255 lah ya. Karena kan itu 4-nya tidak tahu 4 sudah masuk mau ke 5 atau 4 baru dimulai. Jadi nanti ketika beli bensin kayaknya sih kalau nggak 49254 ya 49255 ya. Tinggal nanti dikurangi dengan 49088. Jadi ketahuan nanti berapa kilo telah saya lalui ya. Tinggal nanti dibagi dengan biaya banyak liternya. Coba akan saya hitung aja ya. 49254 ini dikurangi dengan 49088 ya. Di awal kemarin beli bensin itu di 49088. Akan saya hitung saja nanti dapat berapa kilonya ya. Oke, tak hitung dulu sebentar. Nah, saya hitung ya, itu kan kemarin 49254 barusan dikurangi yang kemarin 49088, ketemunya 166. Nah, barusan sudah selesai pembeliannya, tapi saya agak lupa apa namanya, ambil struknya ya, ambil struk bensinnya, tapi habisnya itu 145.000. Berarti kalau saya isi pertalit 145.000 adalah habisnya 14,5. Tadi setelah saya hitung jarak yang saya tempuh ya, dari 49254 dikurangi 49088 ketemunya adalah 166 km. Jadi sekarang mari kita hitung konsumsinya. 166 dibagi dengan 14,5 liter. Nah, mari kita hitung konsumsi BBM-nya. Tadi habisnya adalah 166 km perjalanannya. Sekarang tinggal dibagi dengan 14,5, maka ketemu di angka 11,448279 ya. Kalau kita bulatkan ya menjadi 11,45 ya. Ini angka yang didapat oleh mobil saya ya. Nah, setelah dihitung ya barusan ketemunya adalah 1 liternya bisa untuk 11,45 km ya. Jadi mobil saya ini di 1 liter bensin pertalitnya itu bisa untuk menempuh jarak 11,45 km ya. Jadi konsumsi bahan bakar saya ini tidak bisa menjadi patokan buat teman-teman yang ingin membeli mobil Hyundai Avega yang sama dengan punya saya ini ya. Karena apa? Ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi tadi ya, seperti tadi jalanannya, kondisi jalanan yang seperti apa, cara mengemudinya seperti apa, penggunaan AC atau tidak, dan yang terakhir itu mungkin juga akan berpengaruh dalam kesehatan mobil itu sendiri ya. Jadi alhamdulillah mobil saya ini kan sehat ya. Jalanan tadi sudah bisa dilihat di videonya, jalanan banyak longgarnya dan banyak ada padatnya juga. Saya tidak pakai AC dan saya juga berkendara dengan maksimal RPM itu rata-rata 2000. Jadi itu saja yang bisa saya berikan informasinya di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman ya. Informasi ini bahwa mobil saya Hyundai Avega tahun 2012 ini menurut saya itu sudah hemat sekali ya, dapat 11,45 km dalam kota. Biasanya kalau saya baca-baca di grup komunitas saya itu 1 liternya itu hanya maksimal 10 km. Punya saya bisa 11,45, itu alhamdulillah udah luar biasa. Tapi ya itu banyak faktor yang memang mempengaruhinya tadi ya.
Besok akan saya coba buatkan video berkendara dengan Hyundai Avenger untuk keluar kota ya. Nah, saya rencana ingin ke Jogja. Nah, kalau dari Wonosobo ke Jogja itu banyak juga tanjakan dan turunan serta banyak datarnya kalau di Jogja. Nah, nanti akan saya ukur lagi kehematan dari bahan bakar Hyundai Avenger ini. Oke, cukup sekian videonya, semoga bisa bermanfaat. Apabila bermanfaat silahkan berikan like, apabila bisa bermanfaat bagi banyak orang bisa silahkan di share, dan jangan lupa tekan tombol subscribe nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.